Indonesia. Atlet-atlet kita sudah mulai turun. Jaden terpantau menuju ke arah sekitaran Giorgio Paul. Kemudian juga tadi gue melihat Luxi sedikit menuju ke arah bagian barat juga. Kita masih melihat yang lainnya. Gatuni sebagai pemuncak klasemen kali ini akan turun sekitaran farm. Dan tentu atlet-atlet lain juga sedang berusaha menuju ke arah tempat mereka. Dan Potato seperti akan datang ke arah rumah lama mereka, atau rumah lama dari Potato menuju ke arah military base nih, Win. Berarti dari Potato dia belum memberikan perubahan untuk di Wrangle itu sendiri. Dia turun di bagian selatan dari Pulau SMB, dan kalau misalkan kemarin alternatif dari Potato juga mereka sempat turun di bagian Giorgio Paul, yang dimana Potato itu bertemu sama Beer Eleven di bagian Giorgio Paul, tapi untungnya nggak sempang untuk mereka bisa kontrol. Karena kan kalau misalkan kita turun di area kota-kota yang besar, kayak misalkan kita let's say Yasnaya, itu terlalu banyak angle view yang harus diantisipasi, yang harus diwaspadai. Jadi banyak banget celah-celah kemungkinan kita bisa terpick off juga dari angle para atlet yang bertanding. Iya, itu dia sih. Jadi kayak kita ditakutkan ya kalau turun di tempat-tempat ramai, tapi Dembrut, wow, dibalas sama Yuhai. Itu kayak apa ya? Jangan lu kesini gitu kan, kalau nggak mau mati, kalau nggak mau buat take down istilahnya. Lebih banyak lagi akhirnya pressure, karena kalau berbicara solo lagi dan lagi di sebuah kota kayak tadi baru dibahas oleh Windy dan gue pribadi ya teman-teman sekalian, kita ini kan takut banget sama namanya happy birthday gitu kan. Jadi kayak lu macam-macam sama gua, ya ini tembakan dari gua gitu kan. Jadi ya itu mungkin yang dilakukan oleh Yuhai dan juga Dembrut. Tapi Yuhai udah mendapatkan sebuah dasia dan itu kayak ibaratkan kayak kita udah menahan kayak deg-degannya, udah menahan getaran di tangan. Itu akhirnya terbayarkan itu dengan mendapatkan chicken dinner. Dan sekarang juga nampaknya dari Beer Eleven udah berikan beberapa serangan juga ke tim laut, tapi nampaknya lagi DPS Gaming Rush berhasil bisa memulangkan satu atlet dari Indonesia. Nade kedua, Cook cukup matang. 2-1, lempar ke arah bagian depan dari seorang Ferrari. Dan ini dia meletup, tapi dia knockdown dan pulang ke lobby oleh seorang Beckham. Movement yang luar biasa, tapi beruang dari high ground juga mendengar di bagian bawah. Namun tidak mengindahkan hal tersebut. Bahkan ke arah bagian Mr. 5. Mr. 5, vehicle-nya udah mulai low XP. Bahkan tersebut, dan Mr. 5 akan berhenti terlebih dahulu untuk tidak meledak di vehicle tersebut. Yes, betul, dan ini vehicle-nya udah akan sulit lagi untuk dipergunakan oleh Mr. Five. Sementara waktu di bagian bawah juga masih ada satu player ataupun satu atlet yang berusaha untuk memberikan pressure-nya juga ke seorang Mr. Five. Pasti tertahan di bagian belakang, dan granat akan coba di-cook nampaknya oleh seorang Beckham, dilontarkan ke bagian depan, dan itu dia kelanaknya, explosion-nya masih belum bisa memberikan damage yang begitu mendalam, tapi cukup memberikan seperempat HP ataupun setengah HP-nya berkurang untuk tim Titan. Secara solo, tapi Zero mendengar ada step di bagian depan. India close squad pertama terjadi. Bison versus AKM, dan Bison, yes, that's the power dari melihat range terus bergerak, mungkin akan dapat kompon tersebut dan melakukan heal terlebih dahulu. Sementara Jaden di tempat lain lagi dan lagi bermain di sebuah little shack dengan vehicle-nya, dan ini gue suka banget, Jaden udah mulai bermain lebih objektif zona. So ini salah satu poin tertinggi di Indonesia setelah Red Face dan juga Satar. Jaden, harapan kita berikutnya masih masuk ke zona yang ketiga. Yes, betul. Berarti udah mulai ada perkembangan yang diberikan dari para atlet Indonesia, terutama Jaden. Dan sekarang kita bisa lihat juga dari Raymond ditangkap juga oleh OneSec dari tim Myanmar. Dan nampaknya dari Red Face akhirnya mendapatkan pecahan poin pertama. Let's go Indonesia. Satu player dari Malaysia, Frankie, dipulangkan oleh seorang Red Face. Yap, Red buat player-player, atlet-atlet yang terlambat bisa ter-HBD dengan sangat-sangat mengerikan. Dan Potato nade-nya matang, lempar ke depan, H2R, hampir ter-knockdown, pulang ke lobby, tembakan lagi dan lagi, namun Potato masih belum berhasil untuk rekan dia terkena zona terlebih dahulu, masuk ke arah vehicle, and this is the moment, just oleh tim-tim yang ada di bagian belakang. Bahkan Tuking tidak jadi mau melakukan tembakan ke arah bagian bawah, baru akhirnya tembak. Red Face not in the good. Beruang tidak bisa untuk berdiam diri begitu saja. Setiap tembakan yang dilemparkan pasti akan diketahui oleh lawannya. Sementara Genfos di tempat lain, nice try karena ter-take down oleh seorang Squaps, membuat tim Indonesia tinggal menyisakan dua atlet, seorang Jaden dan juga Potato. Yes, betul. Dua atlet yang masih kita bisa taruh harapan untuk bisa memberikan yang terbaik pastinya untuk di game yang pertama, game pembukaan dari SEA Games kali. Dan sekarang nampaknya dari Vin akan coba membuka dengan melemparkan molotov. Akan coba dipredik molotov dilontarkan Moldy yang berusaha untuk membatasi pergerakan dari seorang Snap. Dan sekarang Lamborghini ada di area yang cukup open di ladang gandum, akan coba dipredik posisinya oleh seorang Proza. Dan ini dia, hati-hati VSS akan coba dimainkan tapi masih belum bisa tepat sasaran. Tapi Lamborghini begitu terbuka posisinya, bahkan mungkin akan coba di pick off dari bagian lainnya. Yuhaila yang mendapatkan posisi dari seorang Lamborghini.
Ya, betul sekali Yuhai membuka eliminasi dia di game kali ini. Namun, pergerakan dia akan cukup terhenti karena danau luas yang ada di depan sana. Sementara di beberapa titiknya sudah mulai banyak yang menempati 27 atlet yang tersisa, 2 diantaranya dari Indonesia. Masih mengamati ke arah bagian sekitar Yuhai. Sedari Miramar terakhir kemarin, gue lihat gameplaynya cukup agresif, cukup mencari-cari lawan, tidak berdiam begitu saja. Ini mungkin bisa menjadi bumerang kalau dia tidak terlalu aware. Tapi kali ini kita lihat Swaps yang tadi men-take down Genfo Swaps. Namun sepertinya masih akan dibiarkan terlebih dahulu karena Swap juga butuh untuk bergerak, Windy. Yes, betul, karena Circle juga udah mulai semakin mempersempit lagi ruang gerak dari para atlet. Dan bahkan sekarang dari timnas Malaysia, Rush berarti bisa mendapatkan beberapa confirmnya juga ke tim Brunei. Dan sekarang Frankie, Gatlani terpick off. Ternyata angle-nya dan Nuzi pun juga dipulangkan langsung. Dan ini udah bener chaos banget, buat udah mulai semakin lebih intens lagi. Frankie akan coba mengambil area lebih tinggi lagi dan akan coba melihat atlet-atlet yang masih berusaha untuk berenang-renang kesepian. Dan sekarang bahkan Swap juga akan coba diburu oleh rekan negaranya dari seorang Stone. Dan sekarang L-nya ini bener panas banget, tapi ternyata timing berusaha untuk ganti ke secondary weaponnya, tapi malah keunggulan untuk seorang Swap. Oh no, tapi Jaden ter-take down. Kali ini kita hanya memiliki Potato, namun tempat lain tuh King. Atau King juga ter-take down di bagian bawah. Frankie harus mulai bergerak ke arah bagian depan. Potato di bagian belakang masih lurking saja. Top 16 untuk satu atlet Indonesia kali ini, itu Potato. Frankie akan melakukan heal terlebih dahulu di bagian bawah. Satu atlet yang juga sudah sempat mendapatkan winner chicken dinner di hari kemarin, kali ini coba untuk bergerak. Sementara banyak sekali player yang tertahan di bagian danau. Yuhai, Stalker, Eroza pun juga Beer 11 yang baru touchdown dari bagian air tersebut. Nate Dikuk, Beer 11 matang, Stalker di sana meletup dan Stalker dipulangkan ke lobby dengan sangat presisi. Dan seorang Beer 11 dari Potato maju ke arah bagian depan, tembakan headshot dari ke arah bagian depan. One flag dikejar, ini dia hit fire dari seorang Potato, tembakan ke arah bagian depan, rata satu atlet tersebut pulang dari Myanmar. Lagi dan lagi Potato berhasil memenangkan kontestasi di bagian atas, dan di bagian bawah Yuhai juga melakukan backstep. Sebentar lagi top 10, Windy. Let's go. Woo! Betul banget, let's go. Untuk tim Indonesia kita berikan dukungan lagi semaksimal mungkin karena masih ada Potato yang masih berjuang dan masuk ke dalam posisi top 12. Dan sekarang kita bisa melihat juga POV dari seorang Rush berusaha untuk bertukar granat nampaknya dengan tim Vietnam. Tapi di cancel sedikit karena mungkin akan coba berpindah lagi ke area yang lebih aman lagi. Dan Predict Net juga dilontarkan untuk bisa mendapatkan beberapa POV yang lebih jelas lagi, lebih clear lagi. Tapi tim Vietnam juga nggak tinggal diam, berusaha untuk memberikan gempuran juga ke seorang Rush. Betul, tapi lihat dari Choi, Nate yang lempar ke depan, tapi Rush antisipasi yang sangat baik tentunya. Range sudah mulai ter-take down, one more and we are going to the top 10. Frankie, low HP di bagian sana. Potato sepertinya memberikan gempuran ke arah bagian bawah. Namun Potato di waktu yang bersamaan juga harus mulai bergerak. Rush juga masih terus melemparkan utility. Di bagian late game tentu tidak ada yang membuka badan secara maksimal. Utility yang banyak berbicara kali ini, Windy. Betul, dan contohnya bisa kita lihat dari fight yang masih terus terjadi juga. Tadi dari Rush berhadapan dengan Choi, dan sekarang kita bisa melihat juga dari para atlet di mana Potato juga masih di bagian belakang. Tapi Beruang juga hampir di take down dengan Pixel HP yang udah mulai low juga. Dan Honda masih berusaha untuk membelikan beberapa belinya, tapi malah dari Swap yang mendapatkan, dan top 10 didapatkan untuk tim Indonesia. Potato masih bertahan hingga detik ini. Betul, jangan lupa di like teman-teman semua. Yuk, satu like, satu doa diramaikan agar kita lihat Potato bisa bermain maksimal. Frankie turun ke arah bagian bawah, perairan DPS dari zona udah sakit banget. Frankie tidak akan sempat melakukan heal seperti itu, tapi ternyata Yuhai masih aware, tembak ke arah bagian bawah dan top 9. Sementara waktu untuk Potato, tapi Potato kali ini dalam kondisi yang tidak terlalu baik. Tapi Yuhai ter-take down top 8 untuk game pertama. Yuk, bisa lebih maksimal lagi. Like-nya ramaikan teman-teman semua di YouTube channel PUBG Mobile Indonesia. Tentunya ditembakkan dari seorang Vin, meletup kendaraan ini tentu akan menjadi akhir dari Vin, tapi ternyata Ozone yang pulang terlebih dahulu. Sebentar lagi satu lagi ke top 5. Yuk tembak mobilnya, dan itu dia top 5 untuk Potato di game kali ini, Windy. Yes, betul, masih ada Potato yang bisa bertahan masuk ke dalam posisi top 5. Dan kita masih melihat juga Honda akan coba mendapatkan beberapa targetnya. Tadi Noir 7 udah mulai masuk ke dalam melirikan seorang Honda, tapi masih tahan juga beberapa gempuran peluru panas dari seorang Honda. Berpindah lagi, bergerak lagi, akan coba melakukan bunny hop untuk bisa membuka vision lebih tinggi lagi. Tapi Noir 7 mau kemana kamu gak bisa, karena akan coba ditargetkan. Honda bermain lebih cerdik lagi dengan memaksimalkan granat yang masih dia miliki. Ini open play Honda benar-benar berani sih. Dia punya poin tinggi memang secara total, membuat dia benar-benar lepas untuk bermain. Potato ini udah nggak punya
sebuah obstacle yang benar-benar berarti. Pohon tidak ada di sana, benar-benar bermain cukup aman kali ini. Yuk kita doakan zona menuju ke arah bagian sana, tapi ternyata mendonat. Ini masih bisa dimainkan oleh Potato tentunya, asal dengan gameplay yang tentu presisi. Sementara Rush pun juga dengan seorang Vicoy masih saling mengamati, masih saling berantisipasi. Siapa yang bergerak terlebih dahulu, menurut gua antara kedua player ini justru yang akan ter-take down terlebih dahulu. Yes, betul. Tapi yang mengambil inisiasi lebih dulu nampaknya dari seorang Honda. Dia bergerak proning tanpa memberikan informasi, berusaha untuk membackstep posisi dari Noir 7 backline yang tidak terjaga. Mungkin akan coba dimaksimalkan semakin lebih dekat lagi. Akan coba diprediksi dibuka kali 3 dan Potato akan coba mengambil keuntungan mampu ke granat di Potato Connect. Tapi granatnya hanya memberikan cicilan seperempat HP berkurang dari seorang Noir 7. Betul sekali, Noir 7 harus melakukan heal terlebih dahulu. Nge-heal biasanya tangannya kelihatan. Honda, ayo pasti bisa melihat dari player tersebut. Tapi ini dia atlet dari seorang Honda. Lempar nade ke arah bagian depan, tertembak sedikit, tapi nade-nya meletup. Dua-duanya terkena damage yang cukup besar. Noir 7, cook nade, 2, 1, lempar ke arah bagian depan, melambung tinggi, meletup di sana. Honda, what? Moving sedikit dan tidak terjadi take down dari seorang Noir 7, Windy. Yes, betul, dan Honda udah mulai bergerak lagi dan circle mungkin akan semakin mempersempit lagi ruang gerak para atlet dan masih berusaha untuk duel 1v1 dan Potato mendapatkan timnas Malaysia Ras dan top 4 Indonesia dan mungkin akan bertambah lagi. Dan ini dia Honda dan wow, lagi-lagi top 3 finally untuk tim Indonesia. Top 2 Indonesia, top 2. Wah, Potato, you can do this, Potato. We believe in you. Yuk ramaikan, doakan, like terus teman-teman semua. Potato, tapi ini berbahaya banget karena Potato belum menyadari Vicoy di mana. Sementara Vicoy seperti udah mengetahui di mana kan letak dari Potato. Oh no, ini bukan situasi yang ideal, tapi top 2 untuk Potato luar biasa sekali. Namun tembakan dari Vicoy expected, but again luar biasa banget dari Indonesia. Kita akhirnya melihat top 2 dari Indonesia.